Oke, cedak ki, Wok. Ora nek ora krungu suaraku. Hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Dengan demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi adalah pergeseran kekuasaan dari raja kepada rakyat. Makna demokrasi. Yang pertama itu adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pendapat tokoh ada yang kesatu adalah Abraham Lincoln. Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua ada Philip Cesimeter. Pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik. Yang ketiga ada ensiklopedia populer. Politik membangun Pancasila, kekuasaan pemerintah berasal dari yang diperintah. Selanjutnya ada Henry B. Mayo, menjamin kebebasan, perubahan damai dan kontrol rakyat. Terus yang kelima ada Sally B. Lupis, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tiga, ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama ada pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Dua, adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanismenya tanggung jawab dari pemerintah. Selanjutnya ciri-ciri berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, keadilan, perlakuan sama di depan hukum. Yang ketiga, kesejahteraan, hidup layak bagi semua warga. Yang keempat, pendidikan, kesempatan belajar dan berkarya. Yang kelima ada afeksi, hubungan baik antara rakyat dan wakilnya. Terus yang keenam ada rasa aman dalam kehidupan negara atau keamanan. Yang ketujuh, kebebasan, berpikir, berbicara dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, satu, demokrasi langsung, rakyat menyampaikan kehendak secara langsung tanpa wakil. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakil untuk menyampaikan aspirasi. Tiga, demokrasi referendum atau singkat. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil di parlemen, namun wakil tetap diawasi langsung oleh rakyat melalui mekanisme referendum. Jenis-jenis referendum. Yang satu adalah referendum wajib, dilakukan untuk persetujuan rakyat terhadap hal penting seperti perubahan UUD. Yang kedua, referendum tidak wajib dilaksanakan jika rakyat mengusulkan setelah RUU diumumkan. Bila tidak ada usulan, RUU bisa disahkan. Yang selanjutnya ada yang nomor 3, referendum konsultatif, dilakukan hanya untuk meminta pendapat rakyat atau ahli, tidak mengikat. Terus titik berat perhatian. Satu, demokrasi formal, menekankan kebebasan politik, hukum dan kesetaraan, liberal. Dua, demokrasi material, menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, demokrasi campuran, gabungan demokrasi langsung dan tidak langsung. C, wewenang dan hubungan antar lembaga. Satu, demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen. Dua, demokrasi presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tiga, ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Ciri-ciri utama dari demokrasi adalah tegaknya hukum atau law enforcement dan dijaminnya hak asasi manusia. Oleh karena itu, rakyat diberikan posisi penting dalam sistem. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, demokrasi menjamin hak setiap individu untuk hidup bebas dan berpendapat, serta menjunjung tinggi keadilan. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, keputusan diambil. Dua, pemerintah dibentuk secara berkala melalui pemilu. Yang ketiga, rakyat bebas berpendapat dan berorganisasi. Yang keempat, pemerintah menjamin kebebasan individu. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Menurut
G. Bingham Powell Junior 2009 menyebutkan 5 kriteria terwujudnya demokrasi, yaitu yang pertama, pemerintahan dipilih lewat pemilu yang adil dan jujur. Yang kedua, pemilu dilakukan secara berkala. Dan yang ketiga, banyak pihak berpartisipasi dalam pemilu. Yang keempat, pemilih dapat memilih secara bebas tanpa tekanan. Dan yang terakhir, rakyat bebas menyuarakan pendapat dan kritis. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Melvin E. Urfoski. Yang pertama, konstituante, yaitu pemerintah wajib mematuhi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat meski dengan suara mayoritas. Yang kedua, pemilu demokratis. Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara langsung oleh rakyat dan bukan ditunjuk oleh elit. Dan yang keempat, pembuatan hukum. Hukum harus mewakili kebutuhan rakyat dan melalui proses yang melibatkan mereka. Yang kelima, peradilan independen. Hakim harus bebas dari pengaruh politik agar bisa menegakkan hukum dengan adil. Dan yang keenam, kekuasaan presiden, yaitu presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak memiliki kekuasaan absolut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini ditandatangani oleh sistem parlementer di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen, sementara presiden berfungsi sebagai kepala negara. Ciri-ciri utamanya: 1. Sistem multipartai yang beragam menyebabkan pecahnya suara rakyat. 2. Tidak kestabilan kabinet karena tidak ada partai mayoritas mutlak, sering terjadi saling menjatuhkan. 3. Pemerintahan silih berganti dalam waktu singkat. Kabinet penting. 1. Kabinet Natsir 1950 sampai 1951, fokus keamanan, konsolidasi pemerintahan dan ekonomi rakyat. 2. Kabinet Sukiman Soewisro 1951 sampai 1952, koalisasi Masyuri PNI, persiapan pemilu. 3. Kabinet Wipolo tahun 1952 sampai 1953. Second Kabinet Ahli, fokus pemilu dan pemulihan keamanan. 4. Kabinet Ahli Sastroji Midjojo 1 tahun 1953 sampai 1955. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harapan tahun 1955 sampai 1956. Berhasil menyelenggarakan pemilu pertama DPR dan konstituante tahun 1955. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956 sampai 1957. Program jangka panjang rencana pembangunan 5 tahun Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959. Second Kabinet berakhir sebelum Dekret Presiden 1959. Berakhirnya demokrasi liberal. Kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru. Puncaknya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituensi, memberlakukan kembali UUD 1945.
dan membentuknya MPRS serta DPAS. 2. Demokrasi terpimpin 5 Juli tahun 1959 sampai 1965. Periode ini muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Ciri-ciri utamanya: 1. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno sebagai pemimpin atau panglima besar revolusi. 2. Konsep nasionalis agama komunisme diusung sebagai fondasi politik. Pemilihan umum. Akibat pemilu. Pemilu adalah inti demokrasi, sarana rakyat pemilihan dari wakil rakyat, mewujudkan kedaulatan rakyat, akuntabilitas pemerintahan, serta pergantian kekuasaan secara damai dan tertib. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jujur dan adil. Pengertian pemilu. Menurut KBBI, pemilu merentak oleh rakyat untuk memilih wakilnya. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, sarana kedaulatan rakyat untuk pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. 3. Tujuan pemilu: menjalankan kedaulatan rakyat, menjamin hak politik warga, memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD. 4. Melakukan pergantian kekuasaan secara damai dan sah. 5. Penjaksaan kesinambungan pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemilu 2004, pemilu 2009, 2014, 2019, pemilih pemula dalam demokrasi, penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir yaitu tahapan pemilu. Oke, langsung saja ke pemilu 2004. Nah, pemilu 2004 ini menandakan babak baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia dengan membawa perubahan signifikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu salah satu perubahan paling signifikan pada pemilu 2004. Nah, pada pemilu 2004 ini masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpin mereka sendiri, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, sebelumnya hanya dilaksanakan oleh MPR saja, teman-teman, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, lanjut saja ke yang kedua, yaitu pemilu 2004 juga mengimplementasikan sistem pemilu yang baru, yaitu pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara terpisah. Nah, dengan demikian pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Langsung saja yang ketiga, yaitu partisipasi partai politik. Lebih dari 20 partai politik. Hal ini menunjukkan pluralisme politik dan kebebasan berpendapat yang lebih luas di Indonesia pasca Orde Baru. Yang keempat, yaitu pada pemilu legislatif tidak ada yang memenangkan mayoritas mutlak. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Partai Golkar dan Partai PDIP memenangkan suara terbanyak. Untuk membuat pemerintahan, mereka harus melakukan koalisi bekasi dengan partai yang lain. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu pemilu presiden. Nah, pemilu presiden ini dilakukan 2 kali putaran. Yang putaran pertama tidak ada yang memenangkan lebih dari 50% suara, sehingga pada putaran kedua dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya yaitu Yusuf Kala mengalahkan Soekarno Putri dengan wakilnya yaitu Hasyim Muzadi. Oke, lanjut yang keenam, yaitu pada pemilu 2004 ini menjadi salah satu yang paling kompleks dan logistiknya sangat menantang. Keberhasilan dalam pemilu ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan pemilu dengan bebas, adil, dan demokratis. Oke, selanjutnya yaitu pemilu 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan ini merupakan kelanjutan dari proses demokratisasi yang telah dimulai sejak era reformasi. Adapun pemilu ini memiliki beberapa aspek penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilu 2009 dan 2014 2014
terdiri dari 2 tahap yang dilakukan secara terpisah, yaitu pemilu legislatif diadakan pada bulan April dan pemilu presiden diadakan pada bulan Juli. Adapun pemilu 2019 yang dikenal sebagai pemilu yang paling kompleks dari segi logistiknya. Mengapa? Karena pada pemilu presiden dan pemilu legislatif diadakan secara bersamaan. Yang kedua yaitu ada peningkatan jumlah partai politik yang berpartisipasi pada pemilu, yaitu lebih dari 30 partai politik. Hal ini menunjukkan pluralisme teman-teman seperti materi sebelumnya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu dalam pemilu legislatif tahun 2009 Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh Partai Golkar dan Partai PDIP. Pada pemilu legislatif 2014, PDIP memperoleh suara terbanyak, disusul Partai Golkar dan Partai Gerindra. Selanjutnya yaitu pada pemilu legislatif 2019, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar. Oke, yang terakhir atau yang keempat adalah pemilu presiden 2004, 2014, 2019. Nah, pemilu presiden 2009 ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan pasangannya yaitu Budiono. Nah, pemilu presiden 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo dengan pasangannya yaitu Yusuf Kala. Nah, untuk pemilu presiden yang 2019 itu dimenangkan kembali oleh Joko Widodo dengan pasangannya yaitu Ma'ruf Amin. Baik, yang ketiga yaitu pemilih pemula dalam demokrasi. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali memiliki hak pilih dalam pemilihan. Biasanya setelah genap berusia 17 tahun menikah atau sudah menikah, yang tertuang pada pasal 4 PKPU nomor 7 tahun 2022. Mereka berperan penting dalam demokrasi karena membawa semangat baru, ide segar, dan pandangan terbuka terhadap isu-isu kontemporer. Hak memilih menjadi sarana bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi akhir dalam proses politik dan menentukan kebijakan. Namun mereka sering menghadapi berbagai tantangan, yaitu kurangnya informasi dan pengalaman politik. Oke, lanjut ke penyelenggaraan pemilu. Yang pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU merupakan lembaga negara yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu adalah lembaga yang berfungsi mengawasi proses pemilu dalam semua tahapan. Yang ketiga yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menjaga dan memastikan integritas serta kode etik penyelenggaraan pemilu. Oke, yang terakhir yaitu tahapan pemilu. Nah, tahapan pemilu ini itu dari yaitu A. Pendaftaran pemilu. Yang B. Pendaftaran peserta pemilu. C. Penetapan peserta pemilu. D. Ketetapan jumlah kursi. E. Pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD. F. Kampanye. G. Pungutan suara. Dan yang terakhir adalah perhitungan suara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.